Halo, perkenalkan nama saya Desinta Lantang, NIM 2314201046, kelas A2 semester 2. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Oleh karena nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup, berbangsa, dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Pengalaman nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan bernegara karena Pancasila merupakan sendi asas dan aturan hukum tertinggi. Namun pada saat sekarang pengalaman nilai-nilai Pancasila tidak tertanam pada jati diri bangsa Indonesia. Kesetiaan warga negara Indonesia terhadap negaranya terlihat sangat kurang, terutama dalam tingkah laku dalam melakukan pelanggaran hukum dan rasa nasionalisme yang memudar. Pengertian dan makna ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani idein yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, dan buah pikiran, dan logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran, science des ideas. Menurut Al-Marsudi 2008, ideologi merupakan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun yang sosial. Sedangkan menurut Kaelan 2010, ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Lain halnya dengan Biarto 1991 mengartikan bahwa ideologi ialah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. B. Peran dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa dan negara. Menurut Juremi 2006, ideologi mempunyai peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai peran sebagai citra jati diri bangsa, di mana Indonesia sebagai kelompok sosial yang besar mempunyai kebutuhan dan memiliki citra jati dirinya. Yang kedua, mempunyai peran sebagai akan penemu keyakinan dan kebenaran dalam perjuangan bersama. Yang ketiga, mempunyai peran sebagai penghubung antara satu generasi dengan generasi lainnya, antar pendiri bangsa dan generasi penerus, sehingga generasi penerus akan terus melanjutkan perjuangan generasi pendahulunya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang keempat, mempunyai peran sebagai hukum dasar, dalam artian sebagai pedoman utama dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Yang kelima, Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas bangsa karena Pancasila merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk berpijak dalam hidup berbangsa dan bernegara. C. Pengertian ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang nilainya bersifat mutlak, dogmatis, dan a priori. Dogmatis berarti mempercayai sesuatu keadaan tanpa data yang valid, sementara a priori berarti berprasangka terlebih dahulu akan sesuatu keadaan. Sementara itu, ideologi terbuka merupakan ideologi yang pemikirannya terbuka. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup yakni sebagai berikut. Yang pertama, ideologi terbuka memiliki nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, budaya, dan moral masyarakat, tidak diciptakan oleh negara. Sementara itu, ideologi tertutup diberikan oleh negara dengan asal dari cita-cita sebuah kelompok, sehingga tidak kaya dan tidak menganut unsur keberagaman. Yang kedua, sistem pada negara dengan ideologi terbuka bersifat demokratis dan terbuka, tidak totaliter. Ideologi terbuka tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang, sementara pada negara dengan ideologi tertutup, sistem yang berlaku bersifat otoriter, di mana negara berlaku sebagai penguasa, dan totaliter atau menguasai semua bidang hidup masyarakat. Yang ketiga, pada negara dengan ideologi tertutup, rakyat dituntut memiliki kesetiaan total
pada ideologi secara mutlak, konkret, taat, keras, dan total. Sementara itu, ideologi terbuka bersifat inklusif dan menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Ada contoh ideologi terbuka dan contoh ideologi tertutup. Contoh ideologi terbuka yang pertama Pancasila, yang kedua pluralisme, yang ketiga liberalisme, yang keempat humanisme, yang kelima kosmopolitanisme, yang keenam feminisme. Contoh ideologi tertutup yang pertama fasisme, yang kedua komunisme, yang ketiga teokrasi, yang keempat ekstremisme agama. D. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang ciri-ciri ideologi Pancasila adalah yang pertama berasal dari falsafah hidup masyarakat, yang kedua berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang ketiga menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, yang keempat menerapkan sistem pemerintahan dan semua aspek kehidupan berdasarkan hukum, yang kelima bersifat terbuka, kreatif, dan dinamis. Dibandingkan dengan ideologi lainnya, yang pertama liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi hak individu. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus memperhatikan kebebasan individu. Ciri-ciri ideologi liberalisme adalah yang pertama kebebasan dan hak individu dinomorsatukan, yang kedua nilai-nilai nasionalisme berada di bawah hak individu, yang ketiga negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu, yang keempat hak individu diakui oleh negara, termasuk hak untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, komunisme. Ideologi komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang bertujuan menggantikan hak individu dengan hak-hak umum berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi. Komunisme meyakini bahwa semua orang setara dan mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Ciri-ciri komunisme adalah tidak meyakini keberadaan Tuhan, kepemilikan barang menjadi milik bersama, mengajarkan teori perjuangan kelas, revolusi dilakukan secara terus-menerus, mengutamakan kepentingan negara atau kelompok daripada kepentingan individu. 3. Sekulerisme. Ideologi laisit. Sekularisme, ideologi laisit bisa disebut juga ideologi sekulerisme. Pengertian sekulerisme sendiri adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan memalingkan dari kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi kepada dunia. Gerakan ini dilancarkan karena pada abad-abad pertengahan orang sangat cenderung kepada Allah dan hari akhirat dan menjauhi dunia. Ciri-ciri sekularisme adalah yang pertama displacement of nature, yaitu penghilangan pesona dari alam tabi. Artinya paham sekuler senantiasa melihat alam sebagai objek atau aset yang boleh dipergunakan seluasnya dan tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Tuhan. Yang kedua, desecration of politics, yaitu peniadaan kesucian atau kewibawaan agama dari ranah politik. Dengan demikian agama dibatasi pada lingkungan privat masing-masing orang dan tidak diperbolehkan untuk menguasai masalah-masalah sosial politik. Yang ketiga, deconsecration of value, yaitu penghapusan kesucian dan kemutlakan agama dari nilai-nilai kehidupan. Karena agama menjadi urusan pribadi masing-masing, maka agama pun kehilangan kemutlakannya. 4. Agama dan Pancasila. Terdapat perbedaan yang mencolok antara agama dan Pancasila. Dua hal yang sulit untuk dipadukan karena aspek substansialnya yang berbeda. Agama berperan sebagai panduan keyakinan yang bersumber dari kitab suci, sementara Pancasila adalah dasar negara yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Diakui dalam konteks konstitusional, pengakuan terhadap keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pengakuan terhadap agama sebagai panduan berasal dari Tuhan, sedangkan pengakuan terhadap Pancasila sebagai landasan negara berasal dari peraturan konstitusional yang dibentuk oleh kehendak manusia. Agama memiliki cangkupan yang sangat luas, mengatur dan mengajarkan prinsip-prinsip serta hal-hal penting dalam kehidupan manusia, dari urusan pribadi hingga tataran bernegara dan berbangsa. Menurut Prof. Dr. Nurholis Majid, Pancasila sebagai landasan dan falsafah bangsa Indonesia dapat diterima oleh umat beragama di Indonesia. Beberapa alasan mendukung hal ini adalah nilai-nilai Pancasila disetujui oleh semua ajaran agama, serta fungsinya sebagai titik kesepakatan antara kelompok untuk mencapai persatuan politik bersama. Kesimpulan,
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menggambarkan jati diri bangsa Indonesia serta karakteristik bangsa Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila adalah sebuah gagasan yang berorientasi futuristik yang berisi keyakinan yang jelas, yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan. Ideologi Pancasila tentunya berbeda dengan ideologi liberal dan ideologi sosialisme. Ideologi Pancasila menitik beratkan kepada hubungan warga negaranya dengan agama. Dalam ideologi Pancasila, agama merupakan hal yang sangat penting bagi warga negara, serta memberikan kebebasan bagi individu dalam mengembangkan kreativitasnya, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse.